Malam guys, nama gue Rizal. Umur gue 23 tahun. Gue tinggal di dekat pasar Kebayoran Lama dan bekerja di salah satu perusahaan swasta di bilangan Jakarta Selatan. Sebelum mulai, gue minta tolong kalian buat subscribe dan share video ini. Di sela-sela waktu luang gue suka banget ngerandom di depan komputer. Ya, entah itu bergambaran, ush. Kadang main game, kadang juga nonton film, nonton anime, nonton internet positif mengitaimu. Tapi ya kalau bosen paling rebahan sambil scroll-scroll gak jelas di Facebook atau IG. Ya mirip lah sama kalian, ya kan? Udah lah ya basa-basinya. Karena ini animasi sharing pengalaman. Gue akan langsung ceritain pengalaman gue waktu rumah lagi sepi. Tenang, bukan tentang syaiton atau juga tentang bokep. Jadi waktu itu nyokap bokap lagi pergi acara keluarga, sedangkan gue ditinggal berdua sama adik gue di rumah. Cara gue sama adik gue gak terlalu dekat. Jadi kita main our own business aja di bilik masing-masing. Udah kayak warnet aja rumah gue. Karena gabut, jadi gue maksimalin waktu itu buat mainin game online bareng teman-teman gue. Gue nyalain PC dan duduk manis bersandar di kursi dengan seragam gaming default gue. Gak berselang lama, mulai deh, kita mabar. Biasalah, kalau main game, suka lupa waktu. Adek gue udah gue empanin makanan apa belum aja, gue gak tahu. Onichan macam apa gue ini. Tahu-tahu udah malam aja. Dan berhubung besok masih weekend, kita terus aja hantem main sampai bokap gue jadi presiden. Sebelumnya, nyokap udah nitip pesan ke gue. Kalau udah malam, tolong masukin makanan ke kamar. Soalnya suka ada tikus. Pasti kalian heran, kenapa nggak ke kulkas? Karena kulkas kita udah amat sangat penuh. Ngap. Emang, belakangan ini, pertarungan nyokap sama tikus itu sengit banget. Tiap ketemu, pasti gelut dan kejar-kejaran. Kalau gini, namanya bukan Tom and Jerry, tapi Mom and Jerry. Ampun mah, canda. Tapi gak berapa lama pas gue kelar seronde mabar, gue denger suara ada kenceng dari bawah. Pikir gue, ada musuh buyutan nyokap kali di bawah. Paling si tikus kupret. Ya udah deh. Kayaknya ini waktunya gue buat beraksi. Gue bilang cabut dulu bentar ke anak-anak buat sekedar ngecek kondisi dapur. For your information, gue ini penikmat kultur Jepang. Gue punya beberapa koleksi berhala, aksesoris dari komik. Ada juga beberapa senjata yang gue pakai buat cosplay atau sekedar bergaya. Tenang aja, senjatanya dipastikan tumpul. Dikarenakan gue yang suka berfantasi gak jelas, terutama di saat sendirian, gue ambil salah satu koleksi senjata gue yang berupa katana. Gak pakai lama, gue mulai ngecek ke bawah. Kamar gue di lantai 2, jadi kalau mau ngecek dapur, gue kudu turun dulu lewat tangga yang emang gak pernah dipasangin pembatas dari sejak pertama dibuat. Ya, anggap aja biar gak asal selonong aja waktu naik atau turunnya. Nah, pas gue dah mau nyampe di depan tangga, gue denger suara berisik lagi. Di pikiran gue cuma, waduh, ada yang jatuhin si tikus nih. Karena gue 100% yakin kalau gue gak akan bisa ngejar itu tikus dengan badan besar gue. Jadi pas gue turunin tangga, gue udah siap-siap narik pedang dari sarungnya. Pas baru setengah turun, yang gue lihat malah hitam-hitam. Bukan curut di dapur, tapi si ekor maling ngehe depan pintu gue yang baru aja ngejebol pintu. Deme! Kita saling tatap-menatap. Mungkin otak gue yang udah beberapa bulan gak disekolahin jadi agak lemot dalam proses kejadian ini. Dan mungkin si maling juga demikian. Atau dia terpana ngelihat get up gue. Mungkin ini maling kaget banget disambut sama orang yang megang katana. Secara rumah gue gak ada CCTV. Atau
Mungkin dia menganggap gue dukun. Setelah beberapa saat, otak gue mulai bekerja kembali. Dengan emosi yang naik, didukung suara yang lantang, gue teriakin tuh maling. Woi! Mungkin karena teriakan gue yang cukup kencang, ini si kupret auto panik. Dia langsung cabut aja gitu. Mana larinya kencang bener. Gue yang postur badannya bunder kayak Baymax, jadi kesusahan buat ngejar. Nah, pas keluar rumah, gue lihat ke arah jalanan. Ternyata di depan sana, si kupret udah ditungguin temennya. Dia udah mau naik motor King buat cabut. Karena gue emosi, ya udah, tuh pedang di tangan, langsung gue lempar ke arah mereka. Yeah! Tapi ya gitu dah. Kadang ekspektasi nggak sesuai realita. Gue berharap itu pedang nancep ke pantat maling, tapi yang kena cuma tembok doang. Dengan refleks gue teriak lagi. Maling! Oi! Maling! Sontak tetangga langsung pada keluar. Banyak yang celingak-celinguk nyari malingnya. Bahkan ada yang ngejar tapi hasilnya ya nihil. Dan entah kenapa mata tetangga tertuju sama gue. Mungkin karena gue sarungan dan gak pakai baju. Kebetulan kakak ipar gue, rumahnya di depan rumah gue persis. Dia keluar dari rumahnya karena dengar ribut-ribut. Terus kakak ipar gue langsung nanya ke gue. Ya udah, gue langsung aja ceritain apa yang barusan gue alami. Asli deh, gue gregetan. Pedang cosplay kesayangan gue yang selama ini menemani ke setiap event di Jepangan. Oh, sekarang cuma tinggal kenangan. Ini pedang jadi hancur, gagangnya lepas. Di saat gue lagi meratapi pedang kesayangan gue, Pak RT datang nanyain ini itu segala macam buat ngejelasin ciri-ciri malingnya. Dan gue ngejelasin aja apa yang gue inget. Setelah suasana agak mereda dan warga pada pulang ke rumahnya, akhirnya gue balik lagi ke rumah. Terus gue pamit off ke teman-teman gue di game. Gak tahu kenapa gue masih was-was. Bawaannya agak sedikit parno. Apalagi bokap nyokap belum balik. Jadi sembari nungguin mereka balik, gue mutusin turun buat tidur di kamar bawah. Soalnya pintu depan udah dijebol dan gak bisa dikunci lagi. Ya gitu guys ceritanya. Kalau mungkin ngerasa nonton ini lucu, bisa jadi karena cara gue nyampeinnya. Tapi percaya deh, sebenarnya apa yang gue alamin itu sangat berbahaya. Gue aja sebenarnya ketakutan. Oh iya, by the way, pintu rumah lu atau kamar lu udah dikunci belum? Kalau masih ragu, lu bisa pause video ini buat mastiin keamanan rumah lu. Kalau udah, kita lanjut. Jadi gue saranin, kalau suatu saat lu ngalamin hal kayak gini, mending lu telepon tetangga atau kerabat lu terdekat. Jangan asal maju aja. Kalau di rumah lu nggak ada sesuatu yang bisa lu pakai untuk membela diri. Masih untung yang gue temuin nggak punya pistol. Kalau ada, wassalam gue. So, kalau kalian punya cerita yang mau dibuat animasi keren kayak gue, bisa dikirim ke email di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gue punya cerita.